Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali pada pagi hari yang indah ini saya menjumpai Bapak Ibu Saudara semua di dalam program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Hakim-Hakim 2 ayat 16. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Lalu Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini kita akan belajar dan membahas tema kasih Tuhan yang tak pernah menyerah. Kitab Hakim-Hakim seringkali digambarkan sebagai zaman kegelapan bangsa Israel. Polanya selalu berulang dan menyedihkan. Bangsa Israel melupakan Tuhan, jatuh ke dalam penyembahan berhala, lalu Tuhan membiarkan mereka ditindas oleh musuh. Namun di titik paling rendah, saat mereka menderita, muncul sebuah kalimat yang luar biasa indah. Lalu Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada 3 kebenaran penting yang bisa kita pelajari dari ayat ini. Pelajaran pertama, inisiatif Tuhan di tengah ketidaksetiaan. Saudara-saudara terkasih, ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan bukanlah inisiatif manusia, melainkan inisiatif Allah. Bangsa Israel tidak sedang berada dalam kondisi layak untuk dibantu. Mereka sedang menuai akibat dari pemberontakan mereka sendiri. Namun kasih Tuhan jauh lebih besar daripada kemarahannya. Dia tidak bisa diam melihat umatnya menderita, meskipun penderitaan itu akibat ulah mereka sendiri. Tuhan adalah Allah yang selalu mengambil langkah pertama untuk memulihkan umatnya. Pelajaran kedua, pembebasan dari tangan perampok. Bapak Ibu Saudara terkasih, perampok dalam konteks ini adalah bangsa-bangsa asing yang merampas kemerdekaan, hasil panen, dan sukacita Israel. Dalam hidup kita saat ini, perampok itu bisa berupa dosa yang mengikat, kepahitan, sakit hati, kecemasan, atau kegagalan masa lalu yang terus menghantui. Tuhan tidak ingin kita hidup sebagai tawanan. Dia membangkitkan pertolongan karena Dia ingin kita hidup dalam kemerdekaan sebagai anak-anaknya. Pelajaran yang ketiga adalah pemimpin sebagai alat anugerah. Saudara-saudara terkasih, Tuhan memakai hakim-hakim, manusia biasa dengan segala kekurangan mereka, untuk menjadi saluran berkat-Nya. Tuhan tidak membutuhkan manusia yang sempurna untuk menyatakan kuasa-Nya. Dia hanya membutuhkan manusia yang bersedia digerakkan oleh Roh-Nya. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk kita atau orang-orang di sekitar kita, untuk menjadi pewarta kabar baik dan pemulihan bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Lalu apa yang menjadi refleksi kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini? Poin yang pertama adalah kesetiaan Allah versus ketidaksetiaan manusia. Saudara-saudaraku, betapa seringnya kita hanya mencari Tuhan saat kita ada masalah, dirampok oleh masalah. Namun perenungan ini menyadarkan kita bahwa meskipun kita sering tidak setia, Tuhan tetap setia. Dia tidak membiarkan kita binasa dalam kehancuran yang kita buat sendiri. Mari kita berhenti menyalahgunakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini dan mulai hidup dalam ketaatan yang tulus sebagai respon atas kasih-Nya yang besar dalam hidup kita. Poin yang kedua, mengenali hakim di masa kini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan membangkitkan hakim-hakim untuk menyelamatkan Israel.
di zaman sekarang ini, siapa hakim yang dikirim Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Bisa jadi itu adalah firman Tuhan yang menegur kita, sahabat yang mengingatkan, atau situasi yang memaksa kita kembali berlutut. Apakah kita peka terhadap cara-cara Tuhan untuk mencoba menyelamatkan kita dari jalan buntu yang sedang kita tempuh? Poin yang ketiga adalah penyelamat sejati, bayang-bayang Kristus. Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, para hakim di Perjanjian Lama hanya memberikan keselamatan sementara. Begitu hakimnya mati, bangsa itu berdosa lagi. Hal ini membuat kita sadar bahwa kita butuh penyelamat yang abadi. Hakim-hakim ini menunjuk kepada Yesus Kristus, Sang Penyelamat Agung. Dia tidak hanya menyelamatkan kita dari tangan perampok atau masalah duniawi, tetapi dari kuasa maut dan dosa untuk selama-lamanya. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah menaruh seluruh kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus? Poin yang keempat, jangan putus asa dalam kegagalan. Para sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Hakim-Hakim menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Sejauh manapun Israel tersesat, Tuhan selalu siap membangkitkan pembebas saat mereka berseru. Jika Bapak Ibu Saudara merasa gagal atau jatuh hari ini, jangan menjauh dari Tuhan. Datanglah kepadanya, karena Dia adalah Allah yang gemar memulihkan. Pesan utama dari bagian firman Tuhan ini adalah tentang anugerah. Tuhan kita adalah Allah yang memberikan kesempatan kedua, ketiga, bahkan seterusnya berulang kali. Dia tidak pernah menyerah pada kita. Jika hari ini kita merasa sedang dirampok oleh situasi hidup atau merasa terjebak dalam kegagalan, berserulah kepadanya. Dia adalah Allah yang sama, yang siap membangkitkan pemulihan dalam kehidupan kita semua. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk senantiasa mengingat-ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari jangan biarkan kasih dunia ini melewatikan kita daripada kasih Allah yang jauh lebih besar. Jangan biarkan dunia ini lebih kita agung-agungkan daripada Tuhan, karena pada akhirnya segala yang kita butuhkan, Tuhanlah jawaban atas semua persoalan hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari dengan sukacita, dengan semangat, yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kita sepanjang hari ini. Tuhan siap menolong, Tuhan siap memberkati kita semua. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan. Shalom, haleluya, amin.